Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat GP semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai seleksi yang sedang dihadapi. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal TWK terbaru ya 2023, baik untuk seleksi kemampuan dasar kedinasan maupun CPNS. Mungkin banyak rekan-rekan yang bertanya mengapa banyak yang tidak lulus di TWK atau tidak dapat melampaui passing grade. Bagi rekan-rekan yang sudah berpengalaman atau sudah pernah mengikuti SKD di tahun-tahun sebelumnya pasti tahu ya soalnya TWK seperti apa. Khususnya yang terakhir kemarin di 2021 untuk Untuk CPNS dan juga 2022 untuk sekolah kedinasan. Hampir tidak ada soal itu artinya sangat sedikit soal yang berhubungan dengan pengetahuan ya. Tapi lebih banyak kepada aplikasi atau penerapan pengetahuan tersebut di dalam kegiatan sehari-hari. Oke, ini adalah soal-soal terbaru yang saya yakin rekan-rekan akan dapatkan nanti di TWK 2023. Bagi rekan-rekan yang baru berkunjung di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk juga likes dan komen agar channel Guru Peduli ini channel yang membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan menghadapi seleksi yang Anda ikuti bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Oke, mari kita langsung masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Oke, soal yang pertama, asas kedaulatan rakyat di bidang keuangan berarti rakyat memiliki kedaulatan dan memegang kekuasaan tertinggi terhadap kekayaan dan keuangan negara. Negara tidak berhak mengambil hak milik rakyat ataupun membebani rakyat dengan beban keuangan, kecuali atas persetujuan rakyat itu sendiri melalui undang-undang. Oleh karena itu, setiap pengeluaran pemerintah harus A. Diketahui dan disetujui oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. B. Mendapatkan persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atau C. Disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Atau D. Diketahui oleh Menteri Keuangan Negara dan diawasi oleh BPK. Atau opsi yang terakhir, E. Dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Oke, kalau rekan-rekan perhatikan, di sini ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, ya, oke, di bidang keuangan. Oke, kedaulatan rakyat di bidang keuangan, ya. Kemudian ada kata kunci lain, negara tidak berhak mengambil hak milik rakyat ataupun membebani rakyat dengan beban keuangan. Oke, kecuali atas persetujuan rakyat itu sendiri. Jadi, setiap pengeluaran ataupun pembebanan keuangan kepada rakyat itu harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya tentunya. Ya, ini berarti jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Oke, ya, ini sesuai dengan sila keempat. Oke, ya, di mana rakyat diwakili oleh wakil-wakilnya di parlemen. Artinya, setiap pengeluaran rakyat harus, ya, setiap pengeluaran negara maksud saya harus disetujui oleh rakyat. Ya, harus ditetapkan melalui undang-undang. Yang menetapkan undang-undang itu adalah DPR, ya, dengan fungsi legislasinya. Dan DPR itu merupakan representasi dari rakyat. Jelas ya rekan-rekan? Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban C. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan sosial budaya. Sebagai ASN yang memiliki peran
sebagai perekat bangsa, apa sikap Anda terhadap keberagaman yang terdapat di bumi Indonesia? Ini soal jawabannya hampir mirip-mirip, bahkan ya jawabannya ada yang benar juga sebetulnya, tapi ada tingkatannya. Kalau Anda merujuk kepada Permenpan RP nomor 38 tahun 2017 tentang kompetensi atau standar kompetensi ASN, itu Anda bisa mempelajarinya ya. Ada kamus kompetensi ASN. Oke, mari kita lihat kira-kira menurut rekan-rekan jawaban yang mana yang paling tepat. Apakah A, saya memahami dan menerima keberagaman sebagai hasanah budaya bangsa? Tidak salah ketika kita memahami dan menerima keberagaman. Artinya, ya oke, kita memahami dan menerima keberagaman yang ada di sekitar kita. Oke, yang kedua, B, saya menerima dan selalu berusaha untuk bertoleransi terhadap berbagai keberagaman yang sudah menjadi kodrat bangsa Indonesia. Ini juga tidak salah. C, saya tidak mau dan tidak pernah mempermasalahkan keberagaman yang memang sudah ada sejak sebelum bangsa Indonesia berdiri, artinya sebelum merdeka ya, sebelum tahun 1945. Menurut saya jawaban A, B, C itu semuanya adalah benar ya. Kemudian D, saya selalu aktif mempromosikan sikap menghargai perbedaan dan mendorong toleransi dan keterbukaan. Oke, atau E, saya suka mempelajari dan memahami keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia. Baik rekan-rekan, kalau yang punya waktu silahkan Anda download atau cari ya. Permenpan RP nomor 38 tahun 2017 itu ada kamus kompetensi ASN. Ya, oke. Di situ kalian bisa mempelajarinya karena inilah yang akan Anda hadapi di soal TWK di tahun 2023 nanti. Jawaban yang tepat ini bukan A, bukan B, bukan C karena kebetulan A, B, dan C itu sebetulnya level 1. Boleh ya itu ya, oke. Kalau tidak ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi adalah Anda bersikap aktif untuk mempromosikan sikap menghargai perbedaan dan mendorong toleransi dan keterbukaan. Tidak hanya menerima, tapi juga mempromosikan dan juga mendorong toleransi. Ya, jadi lebih aktif. Kalau A, B, dan C sifatnya pasif, tapi kalau D sifatnya lebih aktif. Begitu rekan-rekan penjelasannya. Oke, mari kita langsung masuk ke berikutnya. Soal nomor 3. Di lingkungan tempat Anda tinggal, terdapat keberagaman etnis, budaya, dan agama. Warga masyarakatnya karena kesibukan masing-masing juga sering cenderung bersikap individualis dan kurang acuh satu sama lain. Apa sikap Anda sebagai seorang ASN? Jawabannya, saya A. Memahami dan menerima sikap mereka karena mereka adalah orang-orang sibuk. Ini juga tadi pasif ya, sama dengan soal sebelumnya. Jadi pilihlah jawaban yang lebih aktif ya, bukan yang pasif menerima saja, tapi aktif mengupayakan terjadinya apa toleransi gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini, saya langsung saja percepat ya, adalah delta. Mengusulkan kepada aparatur desa dan juga mendorong aparatur desa untuk menyelenggarakan kegiatan yang dapat membaurkan semua warga masyarakat. Oke, jadi mengusulkan kepada aparatur desa, Anda sebagai ASN perekat bangsa di sini bertindak mewakili pemerintah ya dengan mendorong aparatur desa dan memberikan usul kepada aparatur desa sesama aparatur pemerintah atau ASN ya untuk menyelenggarakan kegiatan yang dapat membaurkan semua warga masyarakat tersebut. Oke, sehingga keberagaman etnis, budaya, dan agama itu tidak menjadi atau tidak memberikan dampak negatif, tapi lebih menjadi dampak yang konstruktif bagi masyarakat sekitar. Oke, itu jawaban soal nomor 3. Kemudian soal berikutnya nomor 4. Oke, ini biasa terjadi dan akan terjadi mungkin di akhir tahun ini ya. Ketika menjelang pelaksanaan pemilu seringkali terjadi gesekan atau konflik antar kelompok masyarakat di lingkungan tempat Anda tinggal.
yang disebabkan oleh perbedaan dukungan atau pilihan mereka. Apa yang Anda lakukan sebagai ASN? Ingat ya, tujuan dari tes TWK adalah untuk mengetahui atau mengukur kemampuan Anda untuk menjadi ASN yang perekat, ASN yang yang memiliki peran perekat bangsa, yang mempersatukan bangsa, mempersatukan NKRI gitu. Jadi dari pilihan A, menerima dan memahami perbedaan pilihan mereka, ini masih bersifat aktif ya, meskipun benar, tapi kembali lagi saya ingatkan, pilihlah yang lebih masih bersifat pasif maksud saya, jawaban A ya, oke. Kemudian B itu juga pasif, oke. Yang tepat adalah jawaban Eko. Apa itu? Menyelenggarakan atau menginisiasi kegiatan di mana saya dapat menjadi wakil pemerintah untuk mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dan menerima segala bentuk perbedaan, baik itu perbedaan pilihan dalam konteks pemilu ataupun dukungan kepada calon-calon tertentu, ya kita boleh berbeda, tapi tetap harus mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan kita di dalam kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya NKRI. Oke, oke, sobat GP semuanya, iya. Bagi sobat GP yang ingin meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi SKD ya, kalian bisa ikut bimbingan belajar SKD ya di Ayo Lulus yang bekerja sama dengan Taruna Luhur, oke. Ada beberapa kelas pilihan untuk Anda, ada online reguler 2 kali seminggu, ada online intensif, ini bukan 6 kali ya, tapi 5 kali seminggu. Kemudian ada privat, kelas privat bergaransi lulus, kalau tidak lulus uang kembali. Oke, ada super camp bergaransi lulus ya. Ada tatap muka intensif, kelas tatap muka, ada kelas tatap muka reguler. Ayo, lulus seleksi yang kalian ikuti, guys. Dan Anda bisa mendaftarkan ke www.ayolulus.com atau bisa juga kontak WA 085947268588. Oke, kami jamin Anda bisa meraih nilai di atas 400. Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan contoh implementasi nilai nasionalisme di lingkungan keluarga adalah mana rekan-rekan? Kalau yang tahun lalu ikut pasti tahu ya soal ini ada keluar. Mungkin sedikit berbeda. Ada yang mendapatkan soal nasionalisme di lingkungan keluarga, ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan kampus, ada di lingkungan tempat tinggal, ya beda-beda. Ada yang dapat lingkungan sekolah, ada lingkungan keluarga, dan juga ada nasionalisme, ada bela negara, ada apa namanya, ya NKRI, ya itu ada di, maksud saya Bhinneka Tunggal Ika ya, atau NKRI tadi ya. Oke, jadi kira-kira menurut Anda dari kelima pilihan jawaban ini yang bukan merupakan contoh implementasi nilai nasionalisme di lingkungan keluarga itu yang mana? A. Apakah menjalin hubungan baik antar sesama anggota keluarga itu merupakan um, pengamalan nilai nasionalisme? Menurut saya ya. Gimana dengan belajar dengan giat dan tekun? Silahkan Anda menilai dan Anda renungkan dan Anda pahami kenapa belajar dengan giat dan tekun itu menjadi implementasi dari nilai nasionalisme. Jawaban dari soal ini dari saya ya itu adalah yang bukan merupakan implementasi nilai nasionalisme itu adalah membela anggota keluarga yang berkonflik dengan pihak lain. Oke. Ya, jadi itu jawabannya. Lalu apa hubungannya pilihan A, B, C, dan D itu
dengan nasionalisme ada. Kalau tidak tahu, silahkan hubungin di nomor WA yang tadi ya, yang saya sebutkan 0858 0859 4726 8588 ya. Kalian bisa berdiskusi di sana ya, atau kontak ayolulus.com. Oke, nanti kita bisa berdiskusi di sana. Dijelaskan dengan detail kenapa belajar dengan giat dan tekun itu bisa menjadi pengamalan atau implementasi dari nilai nasionalisme. Oke, soal berikutnya nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan contoh implementasi bela negara di lingkungan sekolah atau kampus adalah A. Mengikuti serta mempelajari pendidikan kewarganegaraan dengan seksama. B. Berperilaku taat terhadap setiap peraturan dan tata tertib kampus atau sekolah. C. Peka terhadap aktivitas yang bertentangan dengan keutuhan NKRI. D. Peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau mahasiswa lain. Belajar dengan giat dan tekun. Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah Charlie. Peka terhadap aktivitas yang bertentangan dengan keutuhan NKRI. Oke. Sorry. Jawaban yang benar adalah delta ya. Peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau mahasiswa lain. Ya, oke. Ya, penjelasannya bisa saya jelaskan nanti. Kalau Anda peka terhadap aktivitas yang bertentangan dengan keutuhan NKRI, misalnya ada radikalisme dan lain sebagainya, itu merupakan bela negara. Ketika Anda mendapatkan indikasi teman atau kelompok mahasiswa yang menyimpang, misalnya ya tidak sesuai dengan nilai NKRI, itu kita wajib peka dan segera memberitahukan kepada pihak yang berwajib. Nah, pekanya ini peka apa? Peka terhadap aktivitas yang bertentangan dengan NKRI, itu bela negara. Tapi kalau peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau mahasiswa lain, ini bukan merupakan bela negara, tapi merupakan kepekaan atau empati Anda terhadap kemanusiaan atau masalah orang lain. Oke, jelas ya rekan-rekan? Berikutnya soal nomor 7. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar ya, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengapa APBN harus ditetapkan dengan undang-undang? Iya, jawabannya APBN harus ditetapkan dengan undang-undang karena apa? Karena APBN harus mendapatkan persetujuan dari rakyat. Jawabannya adalah bravo. Kok bisa? Silahkan Anda pahami, Anda renungkan, Anda telaah ya, analisa ya. Oke, jawabannya adalah bravo. Berikutnya soal nomor 8. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hal berikut, kecuali yang mana? Iya, jawaban yang tepat ini adalah A. Ini artinya apa? Ya, artinya tugas dan wewenang DPR itu adalah melakukan pengawasan terhadap B, C, D, dan E. Ya, oke. Jadi bukan A. Kenapa? Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa ya, atau lembaga negara. Oke, berikutnya. Soal nomor 9. Terkait dengan fungsi legislasinya, tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut kecuali satu. Ya, apakah menyusun program legislasi nasional? Ya. Apakah membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD? Betul. Apakah menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden? Ya. Apakah DPR menetapkan undang-undang bersama dengan MPR dan DPD? Tidak. Karena MPR dan DPD tidak ada hubungannya dengan legislasi, dengan fungsi legislasi ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Oke.
Soal yang terakhir, soal nomor 10, pokok pikiran pertama yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah persatuan yang merupakan penjabaran dari sila ketiga. Pokok pikiran tersebut mengandung makna persatuan. Apa itu? Iya, makna dari pokok pikiran persatuan itu adalah apakah rakyat harus selalu taat kepada peraturan dan kebijakan pemerintah? Enggak juga ya. Apakah rakyat harus selalu bersatu dengan pemerintah? Enggak juga. Kita harus bisa menjadi, kalau misalnya menjadi oposisi buat pemerintah, ya boleh. Dengan cara apa? Yang sesuai dengan diatur oleh undang-undang. Jawaban yang tepat ini adalah Charlie. Negara dan masyarakat Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu maksud dari apa? Dari pokok pikiran pertama yang terkandung dalam UUD 45. Apa itu? Persatuan. Ya, oke. Rekan-rekan, itu tadi soal 10 soal TWK ya. Akan ada lagi soal-soal berikutnya yang terbaru, yang terkini, yang sesuai dengan kisi-kisi dari PKN terupdate. Oke Sobat GP semuanya, thanks for watching. Dan bagi rekan-rekan yang menginginkan untuk mengikuti Pimbeles KD CPNS ataupun Sekolah Kedinasan 2023, kalian bisa ikut di ayolulus.com atau yang bekerja sama dengan Taruna Luhur Education Center ya. Ada banyak kelas, banyak ragam kelas pilihan Anda, ada online, ada juga offline. Offline hanya diselenggarakan di Jakarta dan juga di Palembang ya. Tapi kalau online silahkan Anda bisa menghubungi www.ayolulus.com ya, baik melalui email atau diregistrasi di website kami, atau juga bisa kontak WA di 085947268588. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, semoga berhasil di seleksi yang Anda ikuti di tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Salam. Om Swastiastu. See you in the next video.